pendengar setia semua, selamat siang dan selamat datang di acara podcast mengenai pemerintahan lokal di negara Singapura. Dengan saya, Dina Septiana, dengan NIM 23040674243 yang merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2023 dari kelas 2023E. Pada episode kali ini cukup menarik nih, karena kita akan membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan lokal di negara Singapura itu bekerja, serta bagaimana peran konsil yang menjadi penggerak utama dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya. Baik, bersama saya akan ada 4 mahasiswa yang siap berdiskusi dengan topik yang cukup menarik kali ini. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan mahasiswa yang cantik-cantik ini. Yang pertama ada Mbak Maudi Dwi Septianti yang merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Mbak Maudi bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Hai, iya senang banget sebelumnya bisa diundang ke acara ini. Perkenalkan, nama saya Maudi Dwi Septianti dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2023 dengan nomor NIM belakang 224. Lalu ada Gita Amalia Pratiwi yang juga mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Halo Mbak Gita, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo, senang bisa berpartisipasi. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia Pratiwi dengan NIM akhir 207 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2023. Selanjutnya ada Adiska Salsabila Lova yang juga mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Halo Mbak Diska, senang bisa bertemu kembali. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan, nama saya Diska Salsabila Lova dengan NIM akhir 230 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya juga siap untuk berbagi pendapat buat semua. Baik, yang terakhir ada Mbak Dela Putri Penivia Setyojati yang juga merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Halo Mbak Dela, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo, kabar baik. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Penivia Setyojati dari Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Baik, mari kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Kita mulai dari yang dasar terlebih dahulu ya. Saya ingin bertanya nih sama Mbak Maudi. Menurut Mbak Maudi sendiri, apa sih yang membuat sistem pemerintahan lokal di Singapura itu dibilang cukup unik? Mungkin Mbak Maudi bisa menjelaskannya? Jadi di sini menurut saya kenapa pemerintahan lokal di Singapura terbilang cukup unik, karena di Singapura sendiri pemerintahan lokalnya sangat terpusat ya. Banyak keputusan yang diambil oleh pemerintahan pusat, akan tetapi untuk pengelolaan lingkungan dan fasilitas sehari-harinya ada yang namanya town council. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola area perumahan umum atau biasa disebut dengan Housing and Development Board, serta agar memastikan fasilitas publik tetap terjaga. Baik, jadi menurut Maudi, konsil di Singapura itu lebih mengurus hal spesifik di lingkungan warganya ya? Iya betul. Baik, jadi town council di Singapura itu lebih mengurus hal-hal spesifik di lingkungan warganya ya? Iya, betul sekali. Mereka mengelola kebersihan, keamanan, perawatan tanaman, hingga perbaikan fasilitas umum. Meski Singapura kecil, peran town council sangat besar karena memastikan setiap lingkungan tetap aman. Kalau menurut Mbak Diska nih, jika dibandingkan dengan negara lain, apa sih yang membedakan negara Singapura dengan negara lain tentang sistem pemerintahan lokalnya? Kalau menurut saya sendiri, Singapura berbeda karena banyak kebijakan lokalnya yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga ada standar pelayanan yang sama di seluruh wilayahnya. Sedangkan di negara lain, pemerintah lokal sering punya otonomi lebih besar untuk membuat keputusannya sendiri. Sedangkan di Singapura, fokusnya adalah efisiensi dan konsistensi.
Wow, cukup menarik ya. Kalau menurut kalian sendiri nih, apa ada keuntungan dan kerugian dari sistem yang diterapkan di negara Singapura ini? Tentu saja, keuntungannya ialah konsistensi dan efisiensi. Warga di setiap wilayah mendapat layanan berkualitas yang sama. Tapi kerugiannya, inovasi dari tiap wilayah mungkin terhambat karena Town Council tidak punya kebebasan besar dalam mengambil keputusan lokal. Kalau menurut Mbak Dela sendiri nih, apakah ini akan berdampak pada respon terhadap kebutuhan warga? Misalnya, jika di suatu wilayah punya kebutuhan spesifik, apakah Town Council ini bisa lebih efisien dalam menanganinya? Menurut saya bisa, tapi dalam keadaan terbatas. Mereka memang menerima masukan langsung dari warga lokal. Akan tetapi, tetap ada aturan pusat yang harus mereka ikuti. Jadi, terkadang kebutuhan khusus mungkin butuh waktu untuk dianggap karena harus mengikuti prosedur tertentu. Berarti akan ada batasan ya dalam hal fleksibilitasnya? Iya, betul. Kalau menurut kalian sendiri nih, apakah sistem seperti ini tuh cocok dengan karakter masyarakat yang ada di Singapura sana? Menurut saya sih cocok ya, karena masyarakat Singapura sendiri sangat menghargai keteraturan dan pelayanan yang sifatnya stabil. Mereka juga terbiasa dengan sistem yang terpusat, sehingga ekspektasi warga Singapura lebih fokus pada pelayanan yang konsisten dan juga dibandingkan dengan otonomi lokal. Wow, bagus sekali ya. Jadi ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua ya tentang mengapa sistem pemerintahan lokal di Singapura itu bisa bekerja secara baik meskipun sistem pemerintahannya itu terpusat. Iya, betul. Baik, sekarang kalau kita membahas tentang tantangannya nih. Jadi kan setiap sistem pasti akan menghadapi tantangan tersendiri nih. Lalu menurut Mbak Dela sendiri, apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi Town Council yang ada di Singapura? Baik, menurut saya salah satu tantangan terbesar di Town Council adalah soal anggaran. Dikarenakan Town Council mengandalkan dana dari iuran warga lokal dan bantuan pemerintah. Karena biaya pemeliharaan lingkungan kota itu cukup tinggi. Jadi mereka harus benar-benar efisien dan bijak dalam mengelola anggaran yang telah disediakan. Kalau menurut kalian semua nih, apakah ada contoh spesifik tentang alokasi anggaran yang bisa menjadi tantangan tersendiri? Ya, ada. Misalnya untuk kebersihan dan keamanan. Keduanya sangat penting bagi masyarakat Singapura, tapi biaya untuk keduanya cukup besar. Town Council harus memilih prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Jadi menurut kalian pembatasan anggaran ini mempengaruhi kualitas fasilitas ya? Iya, Iya, menurut saya secara umum kualitas dan fasilitasnya tetap baik, tapi di wilayah yang padat masih banyak kendalanya. Misalnya beberapa taman atau jalur pejalan kaki yang sering digunakan warga butuh perawatan yang lebih sering, dan ini memerlukan biaya tambahan. Lalu bagaimana dengan ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi? Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Town Council? Benar sekali, itu menjadi tantangan bagi Town Council karena masyarakat Singapura itu memiliki ekspektasi tinggi terhadap fasilitas umum yang ada di sana. Mereka sangat ingin lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Jadi berarti di sini Town Council itu harus selalu siap menanggapi keluhan atau laporan warga terkait dengan fasilitas di sana dengan cepat dan tanggap. Lalu menurut kalian semua nih, bagaimana sih cara Town Council itu dalam mengatasi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi ini? Baik, menurut saya salah satunya dengan cara teknologi. Mereka menggunakan aplikasi pelaporan warga yang memungkinkan laporan langsung dari warga lokal. Dengan begitu, respon dapat menjadi lebih cepat. Seperti itu. Bagaimana dengan keterbatasan ruang yang ada di Singapura? Apakah ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara Singapura? Iya sih. keterbatasan ruang juga jadi masalah besar. Singapura sangat padat, jadi ruang publik seperti taman dan area rekreasi terbatas.
konsil harus memastikan ruang yang terbatas ini tetap terawat dan bisa digunakan oleh semua orang. Berarti pengelolaan fasilitas juga butuh perencanaan yang cukup matang ya? Iya, Mbak betul Dina. sekali. Sekarang nih kalau ngomongin tentang teknologi, kan di Singapura itu negaranya dikenal dengan teknologinya ya yang cukup maju. Lalu bagaimana sih peran teknologi yang ada di Singapura itu dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan Mbak Maudi tadi? Jadi menurut saya teknologi berperan dalam menghadapi tantangan itu. Salah satunya teknologi yang digunakan oleh warga Singapura adalah aplikasi yang bernama One Service. Jadi aplikasi tersebut yang memungkinkan warga lokal untuk melaporkan masalah terkait yang ada di sana, seperti kerusakan fasilitas atau kebersihan langsung dari ponsel mereka sendiri. Jadi aplikasi ini bisa mempercepat komunikasi antara warga Singapura dengan town council-nya sendiri. Berarti aplikasi ini itu bisa digunakan untuk melakukan pengaduan ya dari masyarakat kepada town council dengan lebih cepat. Lalu apakah dengan aplikasi ini masyarakat bisa memantau progresnya secara langsung? Iya, bisa. Ya, itu merupakan kelebihan lainnya. Warga bisa melihat status laporan mereka, jadi ada transparansi. Ini membangun kepercayaan dan memastikan warga tahu bahwa laporan mereka sedang ditangani. Selain aplikasi yang dijelaskan Mbak Maudi tadi nih, apakah ada aplikasi lain yang juga digunakan di Singapura untuk memantau lingkungan mereka? Baik, menurut saya jelas iya. Singapura juga menggunakan sensor di dalam berbagai daerahnya untuk melakukan pemantauan seperti arus lalu lintas, kualitas udara, serta kebersihan ini sendiri. Di dalam sensor ini dapat memberikan data secara real time sehingga dapat membantu daerah town council merespon dengan cepat. Tapi jangan salah loh, teknologi ini juga punya tantangan, terutama bagi warga lanjut usia yang kurang familiar dengan teknologi ini. Beberapa warga mungkin kesulitan menggunakan aplikasi dan tetap lebih nyaman melaporkannya secara langsung ataupun bisa lewat telepon. Jadi menurut kalian semua teknologi ini bisa digunakan masyarakat untuk mempercepat Jadi menurut kalian semua nih, teknologi ini itu bisa digunakan untuk mempercepat respon dari pengaduan masyarakat ya. Iya, betul. Namun kan tentu pasti akan ada masyarakat yang juga kesusahan dalam menggunakan teknologi ini, seperti masyarakat yang sudah lanjut usia. Iya. Mereka juga kan tentu nggak memakai gadget kan, jadi kan sulit lah menggunakan aplikasi ini. Jadi Singapura juga harus menciptakan alternatif lain untuk mereka yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini kan ya. Iya, tentu saja. Kan setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra dari setiap warga di Singapura sendiri. Nah, dari pro dan kontra itu tentu harusnya pemerintah di Singapura itu bisa memperbaikinya Iya. dengan cepat dan lebih baik lagi kan ya. Iya, betul. Lalu bagaimana sih menurut kalian terhadap masyarakat yang juga berperan aktif dalam mendukung peran town council dalam menjaga lingkungannya? Kalau menurut saya sendiri, masyarakat itu bisa ikut campur tangan dalam kegiatan gotong royong atau kebersihan lingkungan yang sering diadakan di daerah town council tadi. Hal ini memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan mereka sendiri, sehingga mereka bisa lebih kayak mencintai lingkungannya sendiri dan menjaga gitu loh. Tapi tentu kan nggak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya. Lalu untuk menghadapi masyarakat yang enggan berpartisipasi atau partisipasinya ini kurang lah, apakah ada program lain yang bisa mendorong mereka untuk semangat dan giat dalam berpartisipasi? Tentu saja ada. Beberapa town council juga mengadakan forum atau
sesi pertemuan untuk mendengarkan ide dan masukan warga. Ini memungkinkan warga ikut andil dalam pengambilan keputusan lokal. Lalu apakah masyarakat juga bisa untuk menyampaikan atau menyuarakan ide mereka pada proyek tertentu yang dijalankan oleh pemerintahan Singapura? Baik, tentu saja ada program semacam ini. Misalnya dalam hal komunitas yang mengajukan ide untuk menambahkan fasilitas publik, fasilitas olahraga di area tertentu. Dan juga Town Council ini dapat mempertimbangkan ide-ide ini dalam perencanaan mereka sendiri. Lalu di sana itu apakah anak mudanya itu memiliki peran juga dalam berkolaborasi? Apakah mereka aktif dalam mendukung Town Council di sana? Iya, jadi peran anak muda itu sangat penting di Singapura. Kemudian anak muda di Singapura sendiri juga cenderung cukup aktif karena mereka sering terlibat di dalam proyek-proyek sosial dan inisiatif terhadap lingkungan mereka sendiri. Jadi beberapa dari mereka bahkan berpartisipasi dalam proyek sukarela yang diadakan oleh Town Council itu. Dari peran yang sudah disebutkan dan dijelaskan Mbak Maudy tadi, apakah hanya ada peran itu? Apakah dari kalian ini ingin menambahkan apa saja peran anak muda di sana? Izin menambahkan, menurut saya kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan Town Council menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi masyarakatnya. Warga jadi lebih peduli dan lebih mau menjaga fasilitas publik. Terakhir nih, dari diskusi yang sudah kita diskusikan tadi, apakah ada harapan kalian yang ingin kalian sampaikan terhadap pemerintahan lokal di Singapura untuk kedepannya akan lebih baik lagi? Saya berharap ada lebih banyak ruang partisipasi masyarakat, terutama untuk anak muda. Mereka adalah generasi penerus yang bisa membantu, menjaga dan mengembangkan lingkungan mereka. Setuju banget dengan statement Mbak Gita, karena selain itu saya sendiri juga berharap pemerintah lokal bisa terus mengembangkan teknologi yang sudah ada untuk bisa lebih mempermudah layanan sekaligus tetap menyediakan cara alternatif lain bagi warga yang kurang terbiasa dengan teknologi yang sekarang ini. Tadi kan Mbak Maudy sama Mbak Gita sudah menyampaikan harapannya nih. Lalu untuk Mbak Dela sama Mbak Diska, apakah ada harapan yang ingin disampaikan juga? Mungkin terkait tentang perkembangan fasilitas di wilayah yang padat penduduk itu? Baik, dari saya sendiri berharap semoga kedepannya akan lebih banyak lagi ruang publik dan fasilitas publik yang dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, terutama di dalam area padat penduduk. Dan saya juga berharap ada lebih banyak inisiatif yang melibatkan masyarakat langsung dalam perawatan lingkungan mereka sendiri. Terima kasih semuanya yang sudah berkenan untuk ikut bergabung, untuk ikut berpartisipasi dan berbagi pikiran pada podcast kali ini. Semoga diskusi kita tadi bisa bermanfaat bagi para pendengar dan para pelihat podcast kita. Sama-sama Mbak Dina, kita juga sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sangat senang sekali bisa diundang di acara podcastnya yang diadakan oleh Mbak Dina. Kita juga jadi bisa berbagi pendapat ke orang-orang dan bertukar pikiran juga. Dan semoga podcast kita tadi itu bisa juga didengarkan oleh pemerintah Singapura agar bisa memperbaiki pemerintahannya untuk kedepannya ya. Iya. Baik, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.